Pemirsa, belum usai pandemi virus COVID-19, berbagai tantangan darurat kesehatan lain bermunculan. Salah satunya virus cacar monyet atau monkeypox. Kini kasus pertama di Indonesia telah ditemukan. Bagaimana nasib pasien cacar monyet saat ini? Akankah penularannya sama dahsyatnya dengan virus COVID-19? Kita lihat yuk. Halo pemirsa, saya Camar Haenda. Pandemi COVID-19 membuat kita semakin sadar dan juga peduli akan isu-isu kesehatan di dunia. Baru-baru ini dunia dihebohkan dengan adanya virus monkeypox atau cacar monyet yang berasal dari benua Afrika. Dan Indonesia menjadi negara terbaru yang sudah mengkonfirmasi kasus pertamanya pada 20 Agustus 2022. Lantas seperti apakah penyebaran dari monkeypox dan apa yang perlu kita persiapkan? Kita lihat yuk. Atensi masyarakat pada isu kesehatan semakin meningkat seiring dengan bermunculannya wabah penyakit yang menyerang dunia. Tak hanya virus COVID-19, kini muncul virus cacar monyet atau monkeypox. Virus yang ditemukan pada tahun 1970 ini kini kembali menginvasi sejumlah negara, utamanya di benua Eropa dan juga Afrika. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan monkeypox sebagai darurat kesehatan internasional. Penyakit yang berasal dari benua Afrika ini termasuk dalam penyakit zoonosis, yakni penularan dari hewan ke manusia disebabkan oleh adanya infeksi virus human monkeypox. Berdasarkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO, ada 3 kelompok individu yang rentan terpapar oleh virus monkeypox. Di antaranya adalah individu yang memiliki kontak erat dengan individu yang sudah terpapar, kemudian yang kedua adalah tenaga kesehatan, sehingga diperlukan adanya prosedur PPI atau pengendalian pencegahan infeksi. Kemudian yang ketiga adalah anak balita, anak bayi yang baru lahir, dikarenakan mereka belum memiliki daya tahan tubuh yang sempurna, dan tentunya ada individu dengan autoimun atau memiliki kelainan dalam daya tahan tubuh. Pada 20 Agustus 2022, Kementerian Kesehatan mengumumkan kasus pertama monkeypox di Indonesia yang menjangkiti pria WNI berusia 27 tahun usai melakukan perjalanan internasional dari Eropa Barat. Usai ketibaannya di Indonesia pada 8 Agustus, selang 6 hari yang bersangkutan mengalami demam tinggi. 2 hari kemudian muncul ruam di beberapa bagian tubuh. Hasil tes PCR mengkonfirmasi pria tersebut terinfeksi monkeypox dan diarahkan menjalani isolasi mandiri 21 hingga 28 hari ke depan. Sementara Dinas Kesehatan DKI Jakarta kemudian melakukan tracing kepada 3 orang yang melakukan kontak erat dengan hasil negatif. Saat ini setidaknya terdapat 83 negara yang sudah terpapar dari infeksi monkeypox. Dan 76 diantaranya ini merupakan negara endemis dengan total ada lebih dari 25.000 kasus. Sementara untuk angka kematiannya cenderung kecil, yakni kurang dari 0,01% atau hanya 12 orang yang meninggal dunia. Berdasarkan data dari Pusat Pengendalian dan Penyakit CDC, hingga awal Agustus 2022 terdapat 10 negara dengan kasus monkeypox terbanyak. Amerika Serikat menjadi negara dengan kasus monkeypox tertinggi dengan total lebih dari 6.000 kasus, disusul oleh sejumlah negara dari benua Eropa. Sejumlah gejala yang muncul apabila seseorang terkena monkeypox diantaranya adalah demam, sakit kepala, nyeri otot, pembengkakan kelenjar getah bening, ruam pada kulit hingga kelelahan berkepanjangan selama 3 minggu. Pola penularan virus cacar monyet dapat ditularkan dari hewan ke manusia seperti monyet, tikus, tupai, dan hewan pengerat lainnya. Penularan dari manusia ke manusia umumnya terjadi karena kontak dekat dengan lesi kulit atau sentuhan. Oleh karenanya, monkeypox berkaitan erat dengan aktivitas hubungan seksual. Masa inkubasi virus biasanya berlangsung 5 hingga 21 hari yang terbagi ke dalam 2 periode, yaitu periode invasi disertai demam tinggi, sefalgia berat, nyeri otot, dan kelelahan berkepanjangan. Kemudian dilanjutkan dengan masa erupsi, yakni ruam pada wajah dan sejumlah daerah di tubuh penderita. Monkeypox akan sembuh dengan sendirinya dari 3 hingga dengan 4 minggu kemudian apabila tidak ditemukan penyakit komorbid atau bawaan. WHO belum memberikan rekomendasi untuk vaksinasi massal, ya, sebagaimana halnya COVID.
Jadi saat ini ada 2 atau 3 negara yang sudah melakukan vaksinasi. Dan kita juga sedang memproses untuk pengadaannya dan tentu saja harus melalui rekomendasi dari Badan POM. Lantas, bagaimanakah tanggapan masyarakat akan wacana pemberian vaksin cacar monyet di Indonesia? Saya sih setuju aja. Yang penting kan demi kebaikan dan ya sesuai dengan peraturan pemerintah aja. Nggak apa-apa. Sekarang kalau ada vaksin lagi untuk cacar monyet ya nggak masalah. Yang penting kan sesuai aturan aja. Ya kita harus sebagai manusia ya jaga kesehatan. Udah tahu sih. Infonya dari mana tuh, Mbak? Dari internet sih. Semoga sih cepat bisa ditanggulangi ya, biar nggak kayak kasus COVID. Jadi bisa lebih cepat dan nggak menyebar. Meski telah menjadi penyakit darurat internasional, WHO menyebutkan bahwa monkeypox memiliki tingkat fatalitas yang rendah dan dapat dihentikan dengan mengurangi resiko paparan. Ada sejumlah tips dan trik yang dapat dilakukan agar terhindar dari virus monkeypox. Di antaranya adalah menerapkan pola hidup bersih dan juga sehat, kemudian memeriksakan diri apabila merasa memiliki gejala monkeypox ke fasilitas kesehatan terdekat, dan jangan lupa untuk berolahraga, kemudian jangan lupa untuk diimbangi dengan makanan ataupun asupan yang bergizi dan juga sehat. Berikut beberapa makanan yang dapat mempercepat proses pemulihan dari monkeypox dan juga dapat membuat Anda terhindar dari virus ini. Monkeypox dapat dicegah dengan memperkuat imunitas atau daya tahan tubuh. Sejumlah makanan dapat menjadi referensi untuk dikonsumsi. Di antaranya adalah telur yang dikenal kaya akan protein dan selenium untuk menghindari proses oksidatif dan infeksi. Selanjutnya ada pepaya yang kaya akan vitamin C untuk meningkatkan kekebalan tubuh, daun salam untuk antiinflamasi dan bakteri, daun mint dengan kandungan mentol yang memberikan sensasi dingin, serta daun basil untuk antioksidan, antibakteri, dan anti peradangan. Adanya virus cacar monyet yang masuk ke Indonesia membuat kita semakin sadar bahwa wabah penyakit masih mengintai di sekitar kita. Jaga selalu kesehatan Anda, disertai dengan pola hidup bersih dan juga sehat, serta asupan yang bergizi. Tetap waspada dan jangan panik. Saya Camar Haenda bersama dengan juru kamera Pandu Laras melaporkan.